semuanya, selamat bertemu dalam ibadah kita di pagi hari ini. Mari mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam beribadah. Kita akan mulai ibadah kita. Mari anak-anak semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Kami Puji dengan riang. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus Dan bagimu juga. Anak-anak yang kekasih, mari kita membaca Mazmur berbalasan yang terambil dari Mazmur 105. Mazmur pasal 105 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-15. Mazmur 105 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-15. Ibu guru akan membacakan ayat yang mengarah keluar. Anak-anak beserta Pak Guru akan membacakan ayat yang kalimat yang mengarah ke dalam. Mazmur pasal 105 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, Firman yang diperintahkannya pada 1000 angkatan. yang diikatnya dengan Abraham, Dan akan sumpahnya kepada Ishak. diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub. Menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan, Sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. ketika jumlah mereka tidak seberapa, Sedikit saja dan mereka orang-orang asing di sana. dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain. Dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain. Ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka. Raja-raja dihukumnya oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kau urapi. Dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Amin. Anak-anak yang terkasih, mari kita kembali berdiri. Kita akan bersama-sama membaca dasar kita yang terambil dari Keluaran pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 17. Keluaran pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Mari kita bersama-sama membaca ke-10 firman. Kita mulai. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan,
sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediaman. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan menghini rumah sesamamu, jangan menghini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sudah membaca dasar kita yang merupakan landasan kita sebagai orang Kristen. Namun seringkali dalam kehidupan kita, baik itu kita pribadi lepas pribadi, bagi ketika kita bersosialisasi atau bergaul bersama teman-teman atau dengan keluarga kita seringkali melanggar perintah-perintah Tuhan. Untuk itu mari kita bersama-sama masuk dalam pengampunan dosa. Mari anak-anakku kita membuka Mazmur 51 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita ungkapkan pengakuan dosa kita melalui Mazmur 51 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita mulai. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam hukumanmu. Amin. Dengarkanlah berita anugerah bagi kita sekalian yang terambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang pagi hari ini terambil dari Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26. Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita bersama, mari kita terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita waktu kita merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami muliakan di dalam kehidupan kami tak putus-putusnya menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan, karena begitu besar dan begitu kasih-Nya Engkau bagi kami di dalam kehidupan kami. Telah sepanjang seminggu lamanya Engkau telah menyertai kami di dalam kami belajar,
di dalam kami mengikuti kelas virtual Tuhan, di dalam kami mengerjakan setiap tugas-tugas, di dalam kami bersama dengan keluarga di rumah kami. Kami bersyukur untuk semua kegiatan rutinitas telah kami jalani sepanjang seminggu ini. Dan di hari Minggu ini Tuhan, hari yang Engkau kuduskan untuk kami berkumpul bersama Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, Kau membuka hati kami masing-masing, Roh-Mu yang kudus menolong kami, supaya firman kebenaran-Mu kami renungkan bersama, dan biarlah dari dalamnya Tuhan kami memperoleh kekuatan yang baru untuk kami lakukan perintah-Mu dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang terkasih, Kejadian pasal 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-26, kita akan mengikuti pembacaan ini dari Alkitab audio yang akan kita dengarkan saat ini. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, Tuhan, silakanlah singgah ke rumah hamba-Mu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi, Tuhan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu. Tetapi pintu ditutupnya di belakangnya, dan ia berkata, Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka aku bawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. tetapi mereka berkata, Hanyalah, lagi kata mereka, orang ini datang ke sini sebagai orang asing, dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, Siapakah kamu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini, sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. keluarlah Lot
lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, Larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Kata Lot kepada mereka, Janganlah kiranya demikian, Tuanku. Sungguh hamba-Mu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapan-Mu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil. Izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara. sahut malaikat itu kepadanya, Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik. Yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, kalau guru kalian di sekolah satu waktu berkata kepada kalian di depan kelas, anak-anak, minggu depan kita akan ulangan. Kalau guru kalian di sekolah atau mungkin waktu kalian mengikuti kelas virtual di rumah, kira-kira bagaimana respon kalian? Pasti kakak yakin, Pak Guru yakin kalau kalian pasti punya banyak respon. Contoh misalnya, ada yang mungkin merespon dengan langsung bersiap, mengatur waktu, mempersiapkan diri dengan baik, belajar bahan yang memang dipersiapkan dan diminta oleh guru untuk dipelajari di rumah. Lalu pada saat hari hanya, pasti tidak akan lagi ada rasa ketakutan, ada rasa gugup waktu mau menghadapi ulangan. Itu respon yang pertama. Respon yang kedua, mungkin saja ada di antara kalian yang waktu ibu guru atau bapak guru kalian di sekolah menyampaikan hal itu akan berespon seperti ini. Masih lama ulangannya. Biar nih, masih ada 2-3 hari barangkali, atau mungkin
5 hari masih bisa kita santai, melakukan apa yang kita senangi, kegiatan-kegiatan yang kita sukai. Kalau misalnya itu kita lakukan, ya ada pas malam terakhir, maka kita akan SKS. Adik-adik tahu apa istilahnya SKS? Sistem kebut semalam. Jadi belajar mulai dari sore sampai malam. Kalau perlu lembur, ya. Kalau perlu bangun pagi-pagi sebelum ke sekolah, lalu belajar lagi supaya pada saat pagi hari, waktu bapak atau ibu guru kalian menyiapkan ulangan, kalian sudah semua belajar. Nah, adik-adik, biasanya kalau pengalaman kakak atau pak guru sendiri, lebih baik mempersiapkan diri 1 minggu, ya. Jadi bukan pada hari hanya baru kita menyiapkan diri. Karena kenapa? Karena waktu yang diberikan oleh bapak guru kalian di sekolah, waktunya pasti akan cukup ketika kalian menyiapkan diri selama 1 minggu. Nah, anak-anak yang terkasih, bicara soal waktu dan kesempatan, perikop pembacaan kita pada pagi hari ini juga berbicara tentang waktu dan kesempatan. Kalau kita membaca di dalam pembacaan kita, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, ada 2 orang malaikat Tuhan yang waktu itu masuk ke kota Sodom. Nah, di ayat 1 sampai 3, anak-anak coba lihat di situ, siapa yang pertama kali ditemui atau siapa yang pertama kali menemui mereka? Ya, jawaban kalian tepat. Yang benar adalah, dan yang sesuai dengan di dalam Alkitab adalah Lot. Ya, jadi waktu itu anak-anak, Lot berdiri di muka pintu gerbang atau di depan pintu gerbang kota Sodom. Nah, menurut kisahnya anak-anak yang terkasih, kalau ada seseorang yang berdiri atau yang mengawasi pintu gerbang kota saat itu bukanlah berarti orang yang sembarangan. Orang itu pasti adalah seorang pejabat atau seorang pengawas kerajaan waktu itu. Jadi dia bukanlah seorang rakyat biasa, bukan seorang warga yang tidak punya apa-apa, tidak. Pasti dia punya jabatan yang penting di dalam kota. Dia punya pengaruh, ya. Dia pasti seorang yang dituakan di dalam kota tersebut. Nah, itulah yang menjadi jabatan dan pengaruh dari Lot di dalam kota Sodom. Dia adalah seorang yang terpandang di dalam kota Sodom. Dia seorang yang punya pengaruh, punya jabatan, sehingga dia bisa mengawasi, dia bisa berdiri di depan pintu gerbang kota Sodom. Nah, kisah selanjutnya anak-anak yang terkasih, ketika malaikat Tuhan ini bertemu dengan Lot, lalu Lot menjamu mereka di dalam rumahnya. Pada saat itulah Lot lalu diberitahu oleh satu rencana yang besar yang akan dilakukan Tuhan kepada kota Sodom dan tetangganya kota Gomora. Nah, di dalam ayat 12 sampai 13, disitulah kedua malaikat ini menyampaikan satu peristiwa dan satu hal yang akan dilakukan oleh Tuhan kepada kedua kota itu, dan sangat menyedihkan anak-anak yang terkasih, karena kota Sodom akan dibunuh hanguskan saat itu juga. Karena Tuhan sudah mendengar begitu banyak keluh kesah, begitu banyak hal-hal yang buruk tentang kota Sodom dan kota Gomora. Karena orang-orang di dalam kota itu, anak-anak yang terkasih, telah Tuhan lihat bahwa mereka sudah melakukan sesuatu hal yang berdosa di hadapan Tuhan. Nah, kita lihat anak-anak, waktu kedua malaikat ini menyampaikan maksud dan rencana Tuhan itu, bagaimana respon Lot? Anak-anak, sekilas kalau kita melihat di situ, ayat 14 di situ, Lot lalu menemui keluarganya. Dimulai dari keluarga yang agak jauh. Kalau kita baca dalam ayat 14 di situ, yaitu kedua bakal menantunya, orang-orang yang akan menjadi keluarganya, orang-orang yang akan menikahi anak-anak perempuannya. Lot datang sama mereka. Lalu Lot bilang, bangun, kita mesti keluar dari kota ini, karena Tuhan sebentar lagi akan menghukum dan memusnahkan kota Sodom.
Anak-anak coba lihat di situ bagaimana respon dari kedua bakal menantu dari Lot. Ternyata anak-anak mereka mengira Lot itu sementara menyebarkan gosip, ya. Kalau bahasanya sekarang menyebarkan hoax. Jadi serta-merta mereka mengolok-olok Lot. Mereka menertawakan Lot. Itu kalau respon kedua menantunya, bakal menantunya. Lalu kita melihat yang berikut, ayat 15 dan 16. Di situ hari sudah mulai pagi, keesokan harinya. Rupanya anak-anak yang terkasih, waktu pertama kali Lot disampaikan peristiwa dan rencana Tuhan itu hari sebelumnya, hari sudah gelap. Tetapi anak-anak yang terkasih, Lot ternyata punya banyak waktu untuk mengajak, membawa keluarganya itu keluar dari kota Sodom. Tetapi coba perhatikan ayat 15 tadi yang kakak bilang. Ternyata waktu fajar menyingsing, Lot tidak berbuat apa-apa. Lot masih ada di dalam rumah, Lot masih tidur dengan keluarganya, tidak bergegas untuk keluar. Dan itulah yang dilakukan selanjutnya oleh kedua malaikat itu. Kedua malaikat itu lalu membangunkan Lot. Bangun, segera bawa keluar istrimu, kedua anakmu, karena sebentar lagi kota ini akan dibumi hanguskan. Itu bahasa sederhananya seperti itu. Nah, selanjutnya ayat 16. Rupanya anak-anak yang terkasih, Lot dan keluarganya masih saja lambat-lambat, merasa kalau itu mungkin bukan terlalu penting, atau mungkin itu hanya sekedar hoax saja, gosip, tidak mungkin terjadi. Lalu anak-anak kedua malaikat itu menarik tangan Lot, lalu membawa mereka keluar dari kota Sodom. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa simpulkan, Lot, dia seorang kepala keluarga, dia seorang yang punya pengaruh. Tetapi anak-anak yang terkasih, pengaruh dan kedudukan Lot di dalam keluarganya rupanya tidak membuat keluarganya itu memperhatikan apa yang akan dikatakan dan disampaikan oleh Lot. Bahkan anak-anak Lot sendiri tidak memberikan contoh yang baik kepada istri dan anak-anaknya, karena dia pun berlaku sama seperti mereka. Dia merasa tidak mungkin itu terjadi, atau mungkin itu sesuatu yang terjadi mungkin bulan depan, tahun depan, tidak mungkin terjadi keesokan harinya. Nah, anak-anak yang terkasih, itulah yang terjadi di dalam keluarga Lot. Dan pada akhirnya anak-anak yang terkasih, kalau kita membaca ayat 17 dan kita bandingkan dengan ayat 26, di situ kita melihat anak-anak yang terkasih bahwa sebenarnya kedua malaikat ini menyuruh mereka untuk segera keluar. Waktu mereka keluar dari kota itu, kedua malaikat ini bilang kalian harus segera pergi ke pegunungan. Tapi Lot meminta, kalau boleh Tuhan, di kota yang dekat sana, yang tidak jauh dari sini. Lalu waktu mereka keluar, kedua malaikat ini bilang, jangan menoleh ke belakang. Tapi anak-anak yang terkasih, apa yang terjadi? Ayat 26, istri Lot tidak mendengar hal itu. Dia malah menoleh ketika api dan belerang itu turun dari langit, menghanguskan kota Sodom dan Gomora. Dan di situ anak-anak yang terkasih, ayat 26, dia menjadi tiang garam. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang menjadi pelajaran dari kisah ini? Anak-anak yang terkasih, setiap kita diberikan kesempatan, diberikan waktu yang sama oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu. Lot pun diberikan kesempatan oleh Tuhan saat itu untuk melakukan sesuatu yang penting, keluar dari kota Sodom. Tetapi anak-anak, rupanya pesan dan perintah Tuhan itu tidak dianggap penting. Buat mereka menikmati hidup yang indah, hidup yang mewah, dengan segala kemegahan dalam kota Sodom, itu lebih penting daripada mematuhi, mendengarkan perintah Tuhan. Mereka lebih mencintai kehidupan di dalam kota Sodom ketimbang mencintai Tuhan. Dan apa yang terjadi, anak-anak, kesempatan itu sudah sedemikian sempitnya mereka bisa keluar dari dalam kota Sodom. Kalau kedua malaikat dan kalau Tuhan tidak mengasihani mereka,
pasti mereka akan menjadi korban dari ganasnya hukuman Tuhan saat itu. Sebagai anak-anak sekolah minggu, kita sebagai anak remaja yang seperti Pak Guru tadi katakan, kita semua punya kesempatan yang sama. Kita diberikan Tuhan 24 jam yang sama, tidak lebih tidak kurang. Kita semua dapat kesempatan. Nah, firman Tuhan katakan mengingatkan kita supaya kita memakai kesempatan kita itu dengan baik. Efesus 5 ayat 15 sampai 16 yang akan menjadi petunjuk hidup baru yang akan kita baca nanti. Di situ dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang arif artinya orang yang tahu menggunakan waktunya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Mari anak-anak yang terkasih, kita pakai setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Dan setiap kesempatan yang Tuhan berikan itu adalah sesuatu hal yang sangat berharga. Pakai setiap kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Kalau hari ini, kalau saat ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk belajar, pakai waktu kita belajar dengan baik. Jangan sia-siakan itu. Karena itulah cara kita melayani Tuhan. Kita belajar dengan baik, kita bertekun di dalam setiap pelajaran yang diberikan oleh guru kita, dan kita berikan yang terbaik. Ya. Walaupun kita bukan orang pintar anak-anak, kita bukan orang yang IQ-nya encer, otaknya encer, bukan itu yang Tuhan minta. Tapi kita lakukan dengan terbaik, kita lakukan semampu kita, maka Tuhan akan melihat bahwa kita memang benar-benar menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan baik. Itulah cerita kita pada pagi hari ini anak-anak. Terpujilah Tuhan. Amin. Anak-anak yang terkasih, kalau tadi kita sudah mendengarkan cerita, maka mari kita menyanyikan satu lagu yang mengingatkan kita selalu untuk menggunakan waktu yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan. Kita menyanyi dari PKJ 274, pakailah waktu anugerah Tuhan. Yaitu doa Bapa Kami. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, Bapak jemput kita bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengikutkan akan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk anak-anak. Mari kita akan satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan kepadamu karena kasih Tuhanlah kami dimampukan untuk bersama-sama beribadah pada saat ini. Kami tahu Tuhan kerinduan kami besar untuk saling bertemu bertatap muka satu sama lain. Tetapi kami sungguh yakin Tuhan bahwa waktu Tuhan dan kesempatan Tuhan itulah yang terindah. Kami percaya dan kami memiliki satu pengharapan bahwa satu kali kelak kami akan berkumpul bersama-sama dengan teman-teman kami, bertatap muka, bercanda bersama Tuhan, menikmati waktu yang Tuhan izinkan. Tapi Tuhan, ketika waktu itu belum ada, biarlah Tuhan mengajar kami semua untuk tetap mengikuti aturan dan anjuran protokol kesehatan. Biarlah Tuhan menolong kami supaya kami tetap sabar Tuhan mengikuti pelajaran di rumah, tetap sabar Tuhan tinggal diam di rumah Tuhan, dan tidak keluar kemana-mana ketika tidak ada sesuatu yang penting yang perlu untuk kami lakukan. Sehingga biarlah Tuhan kami boleh terus dikuatkan Tuhan melalui masa ini. Kami bersyukur Tuhan Engkau telah memperdengarkan firman-Mu bagi kami. Biarlah Tuhan kami terus mengingat akan hal ini, bahwa setiap kami telah Tuhan berikan waktu dan kesempatan yang sama. Ajarlah kami untuk memakai waktu dan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Supaya Tuhan kami tidak menjadi anak-anak remaja yang satu waktu nanti kami akan menyesal Tuhan ketika semua waktu dan kesempatan itu telah lewat. Biarlah Tuhan menolong kami supaya kami selalu mengingat akan hal ini. Sehingga biarlah Tuhan apapun yang kami kerjakan pada saat ini, baik ketika kami bergaul dengan teman-teman kami, baik ketika kami belajar Tuhan tolong kami supaya semuanya kami boleh lakukan dengan baik dan untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa kami yang di sorga, di dalam doa syafaat kami saat ini, kami mau berdoa dan mengingat orang tua kami kekasih, keluarga kami ya Tuhan, saudara-saudari kami di rumah. Biarlah Tuhan Engkau tetap menolong mereka, Engkau tetap memberikan kekuatan kesehatan yang baik bagi mereka, supaya mereka juga menjalani kehidupan mereka dengan baik. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu guru sekolah minggu kami yang selama ini sudah menuntun menolong kami Tuhan untuk bertumbuh mengenal Engkau. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan kesehatan yang baik bagi mereka juga di dalam menjalani rutinitas kehidupan mereka. Tuhan Bapa kami yang di sorga, kami tak lupa berdoa bagi pemerintah dan bangsa kami yang tercinta. Kami tahu Tuhan musuh kami saat ini hanyalah satu, yaitu memerangi pandemi COVID-19. Tuhan tolong kami untuk bersatu padu Tuhan, memerangi COVID ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama mengikuti dan patuh akan aturan dan protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah kami. Biarlah juga Tuhan membantu pemerintah kami di dalam mengupayakan setiap usaha Tuhan, supaya roda perekonomian bisa berjalan dengan baik, supaya satu saat nanti Tuhan vaksin bisa ditemukan dan bisa dibagikan kepada kami sekalian. Biarlah ya Tuhan Kau mau menolong pemerintah kami, memberi mereka hikmat-Mu Tuhan, supaya mereka bisa mengerjakan bagian mereka dengan baik. Tuhan, kami berdoa menyerahkan kehidupan kami, masa muda kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan menolong kami di dalam setiap pelajaran yang kami ikuti. Tuhan menolong kami menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan Kau menolong kami, supaya di dalam masa muda kami Tuhan, kami juga tetap terus bertumbuh di dalam iman, di dalam pengenalan kepada-Mu Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Inilah doa kami ya Tuhan, doa syafaat kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita dengarkan petunjuk hidup baru dalam Efesus pasal yang kelima, ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Kakak bacakan. Firman Tuhan berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita menyanyi dari Kidung
Pujian selanjutnya, ku ingin selalu dekat padamu. Anak-anak yang terkasih, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan saat ini dan mari kita terima berkat-Nya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Anak-anak, demikianlah ibadah kita hari ini. Sebelum kita berpisah, Pak Guru dan Ibu Guru mengajar untuk anak-anak selalu bekerja sama dengan anjuran pemerintah untuk selalu menjaga atau melaksanakan protokol kesehatan. Apa saja itu? Yang pertama, sering-seringlah cuci tangan. Cuci tangannya pakai sabun dan air yang mengalir. Dan kalau tidak penting, tetaplah di rumah. Dan kalau itu sangat penting, keluar ke rumah jangan lupa menggunakan masker.